Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ba'du, fahadha syarkhun mufidun ala kitabi al-musamma biqurratil aini bimuhimmatiddin. Adapun sesudah bismillah alhamdulillah, maka adapun ini yaitu kitab syarah, kitab penjabaran mufidun yang memberikan faedah ala kitabi, menjabarkan atas kitab karanganku al-musamma yang dinamakan biqurratil aini bimuhimmatiddin, dengan nama qurratil ain bimuhimmatiddin, tentang perkara-perkara yang penting pada agama. Yubayyinul murada wa yutammimul mafada wa yuhassilul maqasida wa yubrizul fawaida. Yang menjelaskan syarah ini al-murada akan makna yang dimaksud daripada kalam matan, wa yutammimul mafada, dan menyempurnakan syarah ini al-mafada akan faedah, wa yuhassilul maqasida, dan menghasilkan syarah ini, mewujudkan syarah ini akan segala tujuan-tujuan, wa yubrizul fawaida, dan menzahirkan syarah ini akan segala macam faedah. Wa sammaituhu bi fathil mu'in bi syarhi qurratil ain bi muhimmatiddin, dan aku namakan akan syarah ini dengan nama Fathul Mu'in, dengan mensyarahi, menjabarkan isi kitab Qurratil Ain bimuhimmatiddin, tentang perkara-perkara yang penting pada agama. Wa ana as'alullahal karimal mannana an ya'ummal intifa'a bihi lil khassati wal 'ammati minal ikhwan. Dan aku memohon kepada Allah Al-Karima yang pemurah, Al-Mannana lagi maha memberikan anugerah, agar bahwa Allah memeratakan, menyeluruhkan, memberikan manfaat dengan kitab syarah ini lil khassati, bagi orang-orang pintar, wal ammati, dan orang-orang bodoh, minal ikhwani, daripada saudara-saudara seagama. Wa an yuskinani bihil firdausa fi daril aman, dan bahwa menempatkan Allah akan daku dengan sebab syarah ini pada surga Firdaus, di negeri kesentosaan, aman sentosa surga. Innahu akramu karimin
wa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah yaitu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yakni aku mengarang kitab ini. Wal ismu mustaqun minas sumuwi wa huwal uluwu. Adapun isim bismi itu diambil dari kata-kata sumau, yaitu maknanya tinggi, bukan diambil dari kata-kata wasmi wa huwal alamatu, yaitu tanda. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujudu. Adapun Allah itu nama bagi zat yang wajib oleh adanya. Wa asluhu ilahun. Adapun asal katanya Allah itu ilah. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Ilah itu nama jenis bagi tiap-tiap yang disembah. Summa urrifa bi'al, kemudian dima'rifatkan lafad ilah dengan tambahan al. Wa khudifatil hamzatu, dan dibuang hamzahnya. Summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin, kemudian dipergunakan lafad Allah pada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wa huwal ismul a'zamu 'indal aktsari, dan dia lafaz Allah itu nama yang paling agung dari nama Allah menurut kebanyakan ulama. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan, dan tidak boleh diberi nama dengan Allah akan selain Allah meskipun fanatik. Warrahmanir rahim sifatani buniyata lil mubalaghati min rahimah. Adapun lafaz Rahman Rahim itu dua sifat yang dibentuk untuk makna maha. Min rahma, mustaq dari kata-kata rahma. Warrahman ablaghu minar rahim. Adapun lafaz Rahman itu lebih sempurna maknanya dibanding daripada rahim. Lianna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyadatil makna, karena bahwa tambahnya bentuk susunan itu menunjukkan atas tambahnya makna. Wa liqaulihim rahmanad dunya wal akhirah wa rahimal akhirah, dan karena ucapan ulama-ulama yang makrifat, duhai Tuhan yang penyayang di dunia dan akhirat, duhai Tuhan yang penyayang di akhirat saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita menerangkan tentang hukum bismillah dan juga alhamdulillah serta syahadat, kata kiai kita wa ba'du. Kalimat ba'du namanya kalimat intiqal min uslub ila uslubin akhar. Kalimat wa ba'du ini adalah untuk pindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Awal mula orang yang mengucapkan amma ba'du di awal-awal khutbah adalah Nabi Daud alaihi salam, lalu dilanjutkan oleh pujangga Arab Qus bin Sa'idah. Dia yang mula-mula ngomong amma ba'du, yang amma ba'du disingkat dengan bahasa wa ba'du.
Kata kiai kita, kitab yang di hadapan kita ini adalah kitab penjelasan. Kitab isinya ulasan panjang, paparan yang lebar di dalam menjabarkan sebuah kitab kecil teks yang namanya Qurratul Ain. Ada kitab namanya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, dikarang oleh Syekh Zainuddin sendiri. Karena kitab itu begitu kecil dan padat, kurang begitu difahami oleh banyak orang, maka beliau jabarkan lagi biar mudah difahami. Namanya Fathul Mu'in. Maka kitab yang di hadapan kita ini namanya kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini sebagai promosi pengarang, memberikan motivasi buat kita mau mengkajinya. Kata beliau, yubayyinul murada. Fathul Mu'in ini isinya menjabarkan, menjelaskan makna-makna yang terkandung dari bahasa kalam teks kitab Qurratul Ain. Kitab ini ada yang dikurung, yang di kitab Bapak itu, ada yang di luar kurung ke depannya. Yang dalam kurung namanya Qurratul Ain, yang di luar kurung namanya Fathul Mu'in. Ibarat kitab tafsir Yasin tuh. Ya, yang dalam kurung Qur'annya, yang di luar kurung penjabarannya. Untuk Quran penjabaran tuh bahasanya tafsir. Untuk kitab ulama penjabaran tuh namanya syarah. Tapi kalau ngomong sarah yang orang banyak demen lihatnya sarah Azhari. Itu begitu, syarah Fathul Mu'in. Wa yutammimul mafada. Kitab Fathul Mu'in ini menyempurnakan faedah yang sudah ada pada kitab Qurratul Ain, sehingga penting untuk dikaji dan ditelaah lebih dalam. Wa yuhassilul maqasida. Fathul Mu'in ini bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang dimaksud dari kalamatan, biar orang tidak salah memahami teks-teks yang ditulis oleh ulama. Begitu. Orang kalau ngaji langsung dari buku, tidak ngaji di majelis, bisa salah hukum dan rusak agama. Apalagi orang mengkaji agama lewat medsos, hancur. Puasa Rajab aja beredar seliweran itu di WA di mana-mana. Puasa Rajab nggak boleh, ada yang bilang haram lah, ada yang rada alusan makruh, ada macam-macam yang kagak-kagak. Padahal udah dijelasin oleh banyak ulama. Tidak ada orang yang melarang ibadah puasa. Tidak ada orang yang melarang muslim untuk ibadah puasa Rajab, melainkan yang melarang itu anak keturunan Sai apa? Syaitan. Iya. Orang ibadah dilarang. Itu yang melarang tuh anak keturunan Syaitan. Orang ibadah yang larang. Jangan pakai hadis yang palsu, yang sahih juga ada. Gitu nyebarin yang kagak-kagak. Enak bagi kayak model saya yang kagak demen ibadah, cocok. Emang kagak demen sama puasa ya kan? Ada dalilnya lagi dilarang. Pas. Tidak ada orang yang paling zalim
di mata agama kecuali orang yang menghalangi hamba Allah mau ibadah sama Allah. Wa yubrizul fawaida, kitab Fathul Muin itu di antara kriteria ketinggiannya menjelaskan, menzahirkan, menampakkan faedah-faedah yang terkandung dari keluhuran ajaran agama. Ini Fathul Muin. Kata pengarang menutup muqaddimahnya, saya mohon ama Allah yang pemurah supaya kitab ini menjadi kitab yang bermanfaat, baik itu bagi orang awam maupun bagi orang yang pinter-pinter, sehingga kitab Fathul Muin ini kitab takhasus, sudah kitab masuk pada kajian spesialis, sudah tinggi, biasanya sudah di S2-an. Bukan kitab mendasar tapi udah menengah kajian kitab kita ini. Satu langkah lagi untuk strata disertasinya Minhajut Talibin, tapi ini kitab ini sudah tinggi sekali. Isinya dalam dengan referensi yang banyak beliau tulis dari berbagai literatur Islam yang luar biasa, khususnya dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah pengarang kitab ini mujabud dakwah, doanya manjur. Kitab ini dibaca di seluruh penjuru dunia, bahkan banyak di Indonesia sendiri beberapa pondok pesantren khusus kajiannya kitab ini saja. Banyak di daerah Serang paling selatan, nama kecamatan tuh pada Rincang namanya. Itu ada kiai di Karangtengah ini, mantunya pakar Fathul Muin, Kiai Syairozi, mualim Syairozi itu di Karangtengah ya, dekat Al-Ma'wa itu, Amruya namanya, Karang Mulia. Oh, Karang Mulia. Iya, itu khusus Fathul Muin. Bahkan ada daerah Balaraja itu namanya Cisoka, Caringin, itu spesialis. Selesai kajian, mahir membaca kitab ini di wisuda biasanya. Kudu motong keboatu biasanya di wisuda gitu, di wisuda. Kiai Yusuf udah meninggal, anak-anaknya yang nerusin. Ini kitab besar masalah yang dibaca ini. Begitu, alhamdulillah ada Kiai Jawa tuh yang demen bantuin kita ngegondrongin, jadi enggak puyeng. Coba dibikin Arab gundul, kan puyeng juga. Arab gondrong aja masih ribet kita bacanya, apalagi Arab gundul, kan begitu ya. Dan kata pengarang kitab kita, harapan kami pertama supaya kitab ini manfaat, kedua supaya dengan sebab ngarang kitab ini Allah masukkan ke dalam surga Firdaus, begitu. Innahu akramu karimu arhamur rahim. Nah, tuh ada bismillah dalam kurung tuh. Itu namanya kitab Qurratul Ain. Jadi satu buku itu ada dua kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ay u'allifu. Kata kiai kita, aku mulai menyusun kitab Qurratul Ain dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah ini ada takdirnya, ada asal usulnya begitu. Enggak boleh orang ngomong ke pasar. Apaan ke pasar? Kudu ada kalimat awalannya, saya pergi. Begitu. Nah, dengan nama Allah, apaan yang dengan nama Allah? Saya mengarang kitabnya. Saya tidak jabarkan ini bismillah sebab sudah kita terangin di awal-awal. Kita bedah
Bismillah tu ada ismi dengan menyebut nama Allah. Ismi itu mengambil dari akar katanya sumau, maknanya keluhuran, bukan tanda. Artinya ada perdebatan pendapat dari ulama gramatikal antara ulama Basrah dan ulama Kufah itu. Kalau ulama Basrah dari sumu sama yasmu sumuan, begitu asal katanya. Jadi ismi itu dengan menyebut keluhuran nama Allah. Makna yang sesungguhnya begitu kata kiai kita. Lalu lafaz Allah itu apa? Begitu. Bismillahi. Allah itu apa? Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib adanya. Nama bagi zat yang wajib adanya. Kalau kita ini disebut mumkinul wujud, boleh ada, boleh tidak. Adanya kita berkat kebaikan Tuhan, begitu, yang wajib ada. Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya. Kalau kita namanya mumkinul wujud, bisa ada, bisa tidak. Oleh karena itu kita ini ada awalannya. Kalau mumkinul wujud ada awalannya dan tentu ada akhirannya. Kalau wajibil wujud, wajib adanya, itu adanya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah dulu ada, sekarang ada, dan sampai nanti ada. Itu namanya wajibul wujud, tidak terikat oleh waktu, oleh tempat. Itu namanya wajibul wujud. Kalau kita sekarang kita ada enggak kira-kira? Sekarang nih kita ada enggak? Ada. Dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Sejak kapan kita ada? Hah? Sejak kapan kita ada? Sejak lahir. Jadi dulu di perut ibu kita ada enggak? Sejak kapan kita ada? Sejak ada di rahim ibunda kita, kita disebut ada. Itu mulai kita ada. Tapi tidak adanya kita azali. Sedari dulu ndak jelas kita, ndak adanya. Baru disifati ada, baru kita ada. Sampai sekarang nih kita ada. Tapi karena dulunya tidak ada, sekarang ada, pastikan nantinya tidak ada. Itu namanya mumkinul wujud. Makhluk begitu. Kalau Allah zat yang wajib adanya, sedari dulu Allah ada. Maka kalau kita ditanya, dari mana kita kenal Allah? Halo, saya ngeri melotot-melotot nggak ada nyawanya ini. Dari mana kita mulai kenal Allah? Dari mana? Hah? Tahu kita Allah tuh dari mana? Biasanya orang atawab kalau ditanya melotot apa dijawab biasanya?
Kalau ditanya dijawab apa dipelototin? Lah kan melotot-melotot ngeri juga sayanya. Gitu. Agak dekatan lah duduknya. Geser. Biar dengar saya ini rada tuli. Dekat. Kita kenal Allah tuh dari mana? Saudara ini kenal Allah enggak? Hah? Kenal Tuhan enggak? Kenal. Namanya Allah. Dari mana? Hah? Lo dari nyengir? Dari mana? Hah? Dari guru ngaji. Guru ngaji. Saudara, kita ini kenal Allah tuh dari Allah. Dari Allah. Begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, laula rabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada Tuhan, saya tidak kenal Tuhan. Jadi Allah itu saking pengen dikenal kita, diciptakan segala alam raya. Allah ciptain itu kelapa. Itu biar kita kenal Allah. Tahu kelapa enggak? Tahu kelapa enggak? Duluan batok, duluan air. Lo ngaku tahu ya. Duluan batoknya, duluan airnya. Airnya. Loh, airnya ada, tempatnya kagak ada. Ambak-ambak. Duluan mana? Batok. Loh, airnya masuknya gimana rapet kayak begitu? Hah? Air sama batok duluan mana? Air dulu. Loh, tempatnya nggak ada. Ambak-ambak. Batok sama air kelapa. Ini kelapa, ada airnya nggak tuh? Ada. Iya tuh, duluan airnya, duluan batoknya. Ini bagaimana? Tumpah kalau bocor. PR dah, PR aja. Kelamaan nungguinnya. Saya mau tanya, itu kelapa gunung apa sama kelapa pantai, enakan mana? Hah? Kelapa gunung sama kelapa pantai, manisan mana? Pantai. 100 nilainya. Itu manisnya dari mana? Lah, airnya sekeliling pantai itu rasanya apa? Itu manis. Manisnya dari mana? PR dah. Wajibul wujud. Allah itu wajib adanya. Maka Allah ciptakan sesuatu yang saudara bingung. Itu Allah yang nyiptain.
biar kita kenal siapa itu yang naro manis. Di kelapa muda itu airnya asin, tanahnya jilatin tuh pasir pantai. Kalau dibilang manis, airnya isam. Barangkali nanemnya dikasih gula, tanya sama petaninya. Jangan-jangan nanemnya sambil nyengir-nyengir, habis tengkar sama bininya, nggak minta kopi, nggak dikasih, tapi manis. Siapa ini? Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya. Kalau kita namanya mungkinul wujud, segalanya nggak ada, yang ada Tuhan. Tuhan dan Allah tuh ada, tapi tidak bertempat. Siapa orang bilang Tuhan itu ada dan ada tempatnya, namanya kafir mujassimah, keluar dari i'tiqad sunni. Tidak butuh tempat, itulah wajibul wujud. Ada seorang guru yang memberikan pemikiran sesat kepada murid-muridnya. Dia bilang, murid-muridku, bapak guru mau tanya sama anak SD, apakah Tuhan itu ada? Dijawab oleh si murid-murid, ada. Mana Tuhan itu kalau ada? Tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Begitu kata guru. Ini saya mau tanya, Udin masuk enggak? Gaib Pak, gaib. Alfa. Kalau alfa tidak ada. Kelihatan enggak? Enggak. Kalau enggak kelihatan sama dengan tidak ada. Begitu. Tuhan tuh enggak ada. Begitu kata guru. Tapi di antara murid ada yang cerdas. Dia nanya, boleh saya tanya Pak Guru? Boleh. Mau nanya apa? Pak Guru ini sebetulnya punya otak atau tidak? Begitu kata muridnya. Iya punya. Kalau nggak punya mau kagak ngajar. Begitu. Saya mau tanya, mana otaknya Pak Guru? Nih, itu pala Pak Guru. Otak kagak kelihatan. Bila kagak kelihatan sama dengan tidak ada, maka saya yakin 100% Pak Guru kagak ada otaknya. Untung murid Al-Bayan bisa jawab ya. Begitu coba. Tuhan ada tapi tidak butuh tempat. Sebab kalau teman kita, lo kapan nikah? Dia jawab, terserah yang di atas. Hati-hati tuh Rapli tuh. Yang di atas langit-langit. Lo Tuhan butuh tempat ya kagak. Kalau Tuhan tempatnya di atas berarti di bawah tidak ada Tuhan. Karena terikat oleh tempat. Jadi Tuhan itu ada tempatnya. Aduh, jangan nyari tempat Tuhan kejauhan. Ngomongin wajibil wujud. Nih saudara-saudara yang ngaji nih, kalau boleh saya tanya, nih ada nyawanya gak sih? Nih yang ngaji nih melotot-melotot nih, ada nyawanya enggak? Hah? Enggak ada. Ngeri juga saya. Ada nyawanya enggak? Ada. Di mana? Pala, dada, perut,
lutut, apa di jempol kaki? Ada nyawanya? Di mana? Ini nggak ada nyawanya nih, ngeri juga saya. Ada nyawanya nggak? Di mana? Hah? Ini ada nyawanya apa kagak? Ngeri juga. Ada. Di mana? Kalau ngomong di mana nanya tentang apa? Oh, tempat. Di mana? Di badan. Orang mati itu ada badannya enggak? Enggak ada nyawanya. Ini ada nyawanya enggak? Ini mangap-mangap. Ini kan ngeri juga saya. Hah? Di mana? Ini bisa sampai subuh nih kalau ditungguin-nungguin. Ini ada nyawanya enggak nih? Di mana? Hah? Nyawanya di Allah. Jadi ini kagak ada nyawanya. Ini ada nyawanya enggak ini nih? Hah? Halo. Ini saya mau pulang nih, takut nggak ada nyawanya, kan ngeri juga ya. Ini ada nyawanya nggak nih? Di mana? Di darah. Teman saya kemarin habis bekam, buang darah, nyawanya kurang. Ini ada nyawanya kagak ini? Ya Allah, ini kita nanya yang dekat-dekat aja sebelum nyari tempat Tuhan. Nyari nyawanya. Ini ada nyawanya apa kagak ini? Di mana? Orang at-tawab tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab sih? Hah? Pelototin. Oh, ngeri juga. Jawab salah mulu. PR dah. Nanya sama temennya, ntar ngaji lagi. Lu saudara, tapi saudara yakin gak ada nyawanya? Yakin gak? Lu saudara kagak tahu tempatnya aja yakin. Nyawa ciptaan Allah kagak tahu tempatnya. Saudara tahu tempatnya Allah di atas. Hebatan nyawa sama Allah. Begitu. Apa ya begitu? Ini ndak ngerti. Allah itu wallah alamun lidzatil wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya. Dia sedari dulu sudah ada, sekarang ada, dan sampai nanti ada. Sementara kita golongan mungkinul wujud, dulunya tidak ada, sekarang ada, dan yakini nantinya tidak ada. Allah itu asal katanya daripada ilah. Ilah tuh yang disembah. Yang disembah tuh banyak.
kemudian ilah dikasih al-ilah, hamzanya dibuang jadi bertasdid ditafkhim Allah, maka Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Dan kita kudu faham kalau Allah itu satu apa banyak? Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan banyak apa-apa? Tuhan anak itu Tuhan? Ditanya ke ya kali. Kalau Allah itu satu apa banyak? Kalau Tuhan Tuhan tuh atu apa banyak? Atu, namanya Allah, bahasa Arabnya la ilaha illallah. Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya dipertuhankan. Dipertuhankan itu artinya dianggap Tuhan, sebetulnya bukan. Jadi kalau Tuhan tuh banyak apa tuh? Atu, namanya Allah, bahasa Arabnya la ilaha illallah. Yang bilang Tuhan itu banyak, dia kagak ngaji, dia Fathul Muin dia. Atu, namanya Allah itu nama bagi Tuhan, begitu, yang wajib ada, namanya Allah. Maka Allah itu dalam pandangan para sufi disebut Ismul A'zam. Imamun Nawawi, banyak ulama menerangkan bahwa Ismul A'zam, nama Tuhan yang paling tingginya sebutan, itulah Allah. Namanya Ismul A'zam. Ismul A'zam itu siapa orang yang berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam, pastikan doanya diijabah. Siapa aja man da'a bihi ujibah. Siapa orang yang berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam, maka dia dikabul doanya. Ya Allah, namanya Ismul A'zam. Ya Allah, sebab ya Allah tuh maknanya tergantung daripada yang berdoa. Yang berdoa lagi seret rezekinya, ya Allah, maknanya ya Mughdi, wahai Tuhan yang kaya, beri kami kekayaan. Begitu. Kalau orang sakit dia baca ya Allah, maknanya wahai Tuhan yang memberikan kesembuhan. Siapa orang berdoa dengan menggunakan lafaz Allah, maka doanya diijabah. Bahkan siapa orang yang mengalami kesulitan hidup,
kebuntuan jalan kehidupannya. Dia duduk di sejadah punya wudu, menangis merintih. Dia baca, ya Allah 70.000 kali, apa saja yang diminta diijabah, enggak pakai lama. Ada orang habis doa ya Allah, dia minta, ya Allah, saya pengen hidup saya ini dari dulu kagak laku-laku. Saya pengen hidup saya ini dikelilingi wanita-wanita. Alhamdulillah seminggu habis zikir itu jadi tukang sayur keliling. Alhamdulillah tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Tiap hari. Begitu. Doa, ya Allah. Itu manjur. Tapi kita udah doa sama Allah kok belum dikasih-kasih. Ini ada kurang persyaratan doa. Jangan-jangan ada makanan dari yang haram. Sebab di antara ijabatud doa, diijabahnya doa, makanannya kudu halal. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atib mat'amak takun mujabad dakwah. Halalin makanan yang masuk ke perutmu, Anda punya doa manjur. Doa kita enggak manjur, banyak yang enggak beres yang masuk dalam perut. Nabi summa dzakara rajula yutilus safar ash'asa aghbar fayaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabalah. Kata Nabi, ada orang yang bepergian jauh, dia punya rambut acak-acakan, dia punya muka kotor berdebu, dia berdoa nangis-nangis merintih sama Allah, namun makanannya haram, minumannya haram, gizi yang masuk gizi haram, mana mungkin diijabah. Maka kita kalau minta sama Allah dengan menggunakan Ismul A'zam, bila terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak pakai lama yang diminta, manjur. Ya Allah, itu begitu. Dan kita dilarang memberi nama anak dengan nama Allah. Tidak boleh, kecuali ditambahin abdun, dul, gitu, Abdullah baru boleh, Abdillah. Kalau langsung Allah haram. Walaupun kita ngefan, walaupun kita fanatik, haram. Dulu ada seorang perempuan, dia melahirkan anak laki-laki, lalu dia kasih namanya anakmu siapa neng? Allah. Langsung sambar petir, hancur berkeping-keping. Tidak boleh kita kasih nama anak dengan nama Allah, kecuali ditambahin abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Tawwab, Abdul Syakur, Abdul Salam, hamba Allah semuanya mana. Itu bagus. Dan itu paling tingginya nama. Khairul asma ma'ubid. Nama yang paling bagus adalah menggunakan nama Allah yang ditambahin abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Syakur, Abdul Tawwab, Abdul Muqsid, dan seterusnya. Itu paling tingginya nama. Baru kemudian nama-nama Nabi. Silahkan tuh Nabi mana aja buat jadi nama. Baru nama-nama malaikat boleh buat nama. Ridwan boleh, Malik boleh, Jibril boleh, Jibril Batistuta, Mikail boleh, Mikail Gorbachev, Israel jangan itu, repot. Sebab di mana repotnya? Begini saudara,
pun boleh, tapi saya tidak setuju. Pada waktu ada orang sakit, dia nengok, siapa yang datang? Kata yang sakit, Israel. Itu tambah menggigil itu yang sakit. Begitu, gawat. Jangan Israel. Kalau yang lain nggak apa-apa. Nama ulama bagus, nama. Jangan kayak teman-teman kita, nama digabung-gabung, nama ibu, nama bapak. Bapaknya Abbas, ibunya Komaria, Baskom. Jangan, nggak bagus singkatnya juga. Ini yang kagak-kagak. Nama yang bagus. Rasulullah banyak ganti orang yang namanya nggak bagus. Ada orang namanya Hazni, si sedih, si malang. Ditanya, Masmuk, namamu siapa tong? Kata Nabi, Hazni. Aduh, ente sedih mulu. Benar Nabi, ditolak mulu mau cewek mana aja, tolak mulu. Payah banget. Namamu ndak bagus, dagang juga rugi. Bener Nabi. Ya udah saya kasih nama Sahal, orang yang encer otaknya, jenius. Sahal. Maka dalam hadis banyak, an Sahlin ibni Sa'din as-Sa'idi al-Ansari. Itu Sahal, asli nama KTP-nya Hazni, diganti sama Nabi. Nabi nama-nama yang gak bagus diganti-ganti. Itu nama yang bagus, kasih nama. Jangan asal nama, jangan begitu, jangan begitu. Yang bagus itu mau nama bagus-bagus, namanya Ahmad, panggilannya Black, aduh kurang ajar banget. Jadi ribet urusannya. Jangan. Nama tuh yang bagus, yang bagus panggilan tuh. Lihat Nabi kita Muhammad, orang yang memiliki banyak karakter mulia yang pantas dipuji. Begitu. Itu Muhammad, nama yang bagus. Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu lebih banyak hurufnya, ada 5. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahman. Rahim 4, Ra, ha, ya, mim 4. 5 ama 4. Banyakan 5. Ini menunjukkan Rahman maknanya lebih banyak dibanding Rahim. Kalau Rahman maknanya Allah itu penyayang di dunia, penyayang di akhirat. Orang kafir walaupun tidak ibadah dikasih kaya sama Allah, Rahman. Dan bergerak di dunia ini Rahmannya Allah. Biar orang tukang maksiat masih hidup karena ada Rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim adanya di akhirat doang. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu di akhirat rahim. Orang kafir sedikit pun nangis-nangis sama Allah, tidak ada belas kasihnya di akhirat bagi orang yang tidak ada iman. Jadi Rahman Rahim adalah ini yang dikedepankan oleh Allah daripada asma-asma yang 99, supaya kita memahami betapa kasih sayang Allah luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu para ulama-ulama yang ma'rifat berdoa, Ya Rahmanad dunya wal akhirah. Wahai Tuhan yang penyayang di dunia juga, di akhirat juga. Wa rahimal akhirah. Wahai Tuhan yang penyayang di akhirat saja. Kalau di akhirat rahim doang, kalau di dunia rahman. Sehingga orang-orang yang maksiat pun masih bisa hidup mendapatkan kasih sayang Allah. Ini penjabaran bismillah oleh kiai kita yang ada dalam kitab kita. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan. Wallahu a'lam. Lagi maha atas memahami pada agama, menista menghambari kepada orang yang dia kehendaki daripada hamba. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan muqimatan rasul. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, dan syahadat yang dapat memasukkan
alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi al-amjad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang agung-agung. Salatan wa salamun afuzu bihima yawmal ma'ad. Dengan salawat dan salam yang aku beroleh keberuntungan dengan keduanya, sebab salawat dan salam itu pada hari kiamat, hari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid At-Tawwab yang mulia, kita melanjutkan kajian Fathul ini masih di awal-awal materi. Sesudah kita membahas tentang Bismillah ditinjau dari sisi hukumnya, maka pengarang kitab kita ini melanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sesudah Bismillah beliau lanjutkan dengan Alhamdulillah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran sesudah Bismillah dilanjutkan oleh Allah dengan Alhamdulillah. Yang kedua, ada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa. Setiap perkara yang tidak diawali sebagai lanjutan daripada Bismillah dengan Alhamdulillah, maka kurang barakah. Oleh karena itu, beliau sesudah itu tidak hakiki dengan Bismillah, lanjutkan dengan Alhamdulillah. Saudara, apa arti Alhamdulillah? Alhamdulillah itu secara bahasa artinya sanjungan. Sanjungan, pujian. Itu namanya Alhamdulillah. As-sana'u ala Allah bil jamil ikhtiyari, menyanjung Allah atas keindahan yang bangsa pilihan. Namun yang disebut dengan Alhamdulillah atau pujian itu adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'im ala rahmati al-ghairi. Yang namanya hamdu, pujian itu adalah satu tindakan, bisa lewat lidah, bisa lewat ekspresi hati, bisa lewat perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada yang memberikan nikmat, baik itu memberikan nikmatnya kepada yang memuji atau kepada orang lain. Itu namanya disebut pujian. Pujian ini saudara ada banyak, ada 4 macam pujian. Ada namanya hamdul qadim li qadim, pujian Allah